Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa pengambil mata kuliah, isu-isu problematika pendidikan. Pertemuan kita yang ke-6 ini khusus membahas tentang merawat nilai-nilai keindonesiaan. Saya sebut khusus karena ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana peran pendidikan sebagai sabuk merawat persatuan Indonesia dan beberapa isu-isu lain sebelumnya. Nah, nilai budaya dan keindonesiaan itu penting untuk memperkokoh fondasi pembangunan nasional. Karena nilai budaya dan keindonesiaan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Keberpihakan pada kepentingan nasional bisa muncul jika tertanam dengan kuat nilai kebangsaan dan keindonesiaan yang berasaskan Pancasila. Jadi bagaimana merawat keindonesiaan itu sangat dipentingkan karena kita harus berpihak kepada penyelamatan bangsa ini hari ini dan ke depan sampai dengan waktu tak terhingga. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak bisa memilih untuk lahir dari rahim ibu yang mana, etnis mana, suku mana, tidak bisa. Karena itu adalah kuasa Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan itu kita terima dengan sepenuh hati, taken for granted-nya itu, sehingga kita melihat dari sisi bagaimana keanekaragaman bangsa ini yang sering dikenal dengan multi etnis. Oleh sebab itu saya katakan siapapun dia mengalami 3 hal yang secara taken for granted itu. Yang pertama, tidak punya pilihan dari rahim wanita siapa dia akan dikandung dan dilahirkan. Tidak ada, itu hak keilahian. Tidak bisa memilih waktu dan tempat kelahirannya. Kemudian dan tidak bisa memilih tempat dan waktu kematiannya. Itu semua kodrat dari Sang Pencipta. Nah, semua identitas lanjutannya dari proses tadi adalah kita akan masuk kepada suku, kemudian bangsa yang lebih besar lagi, dan bahasa, adat, warga negara termasuk warna kulit. Muncul dari ayah ibu yang melahirkan dan tempat kelahiran kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan sekali lagi tidak bertanya kepada bayi yang akan dilahirkan. Apakah mau dilahirkan dari rahim wanita tertentu, dari etnis tertentu, atau lokasi tertentu. Tidak pernah. Ya, itu hak prerogatif Tuhan kepada umatnya. Nah, tetapi kalau kita bicara yang lain, soal agama, itu bukan milik keilahian, tapi milik pilihan manusia itu. Jadi kalau soal agama, jika mau, setiap orang masih mungkin pindah agama. Soal pekerjaan alternatifnya banyak. Tapi tidak mungkin seorang pindah ibu, pindah suku, atau pindah lokasi kelahiran. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin kan. Jadi dengan kata lain, seseorang yang dilahirkan sebagai orang Ambon, orang Batak, orang Bugis, Dayak, Jawa, Mandar, Melayu, Padang, Papua, Sunda, atau suku terasing, tiba-tiba saja begitu kita tidak punya kontribusi apapun. Jadi tiba-tiba saja begitu. Kita tidak punya kontribusi apapun. Dan kita tidak pernah diminta untuk memilih.
sekali lagi saya katakan, kita tidak pernah diminta untuk memilih. Nah, oleh sebab itu diperlukan suatu wawasan yang lebih besar untuk mengikat keberagaman tadi yang kita sebut dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa. Dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dan lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Jadi cara pandang ini oleh Suhadi dan Sinaga tahun 2006 disebutkan adalah sesuatu kondisi di mana dalam memandang dirinya dan bertingkah laku seseorang itu sesuai dan dengan falsafah hidup bangsa dan lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal. Jadi wawasan kebangsaan itu makronya seperti itu. Nah, wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia kita kecilkan memiliki makna pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini wawasan kebangsaan. Yang pertama. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga azas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Jadi keragaman itu dikembangkan justru dalam ikatan persatuan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik atau yang licik, ya, yang hanya untuk kelompoknya atau hanya untuk kepentingan pribadinya. Kita tidak memberi tempat pada yang seperti itu. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga kesatuan ini, persatuan dan kesatuan ini diperlukan bela negara. Nanti pada kesempatan lain kita akan bicara tentang bela negara ini. Kemudian yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Jadi politik bebas dan aktif, ya, kemudian wawasan Nusantara, itu dasarnya ini. Kemudian yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju di dunia ini. Jadi NKRI itu kalau yang disebut-sebut selama ini NKRI harga mati, ya konsepnya ini. Jadi bersatu, berdaulat, adil, makmur, bertekad mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Ya. Nah, selanjutnya untuk merawatnya kita memerlukan nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental. Yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu merupakan nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Jadi tekad bersama ini adalah nilai dasar wawasan kebangsaan juga. Yang berikutnya, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, mewujudkan masyarakat adil makmur. Nah, ini semua nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang secara kokoh harus selalu kita pertahankan dalam kehidupan bernegara. Nah, berikut ini bentuk-bentuk nasionalisme yang berkembang di dunia antara lain yang itu tadi yang sebagai dasar berkembangnya
yang kita jelaskan awal itu merupakan dasar berkembangnya wawasan kebangsaan Indonesia. Lalu kita bandingkan sekarang dengan bentuk-bentuk nasionalisme yang berkembang di negara di dunia ini. Antara lain, yang pertama nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil. Adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya. Kehendak rakyat, perwakilan politik, teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan antara lain yang dikenal dengan buku The Contract Social atau mengenai kontrak sosial. Itu nasionalisme kewarganegaraan. Yang kedua adalah nasionalisme etnis. Adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dan budaya asal atau etnik yang memperkenalkan konsep ini adalah John Catherine von Herder. Jadi dengan kata lain nasionalisme etnik ini adalah negara diabdikan untuk rakyat. Jadi etnik tertentu. Jadi menonjolkan etnik tertentu untuk pembenaran politik. Ini pernah dianut Jerman pada waktu itu. Ingat Hitler pada waktu itu mengembangkan ini. Kemudian nasionalisme romantik. Juga disebut nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Adalah lanjutan dari nasionalisme etik tadi, di mana negara memperoleh kebenaran politik secara organik. Hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantismenya bahwa tergantung kepada perwujudan budaya etnis ini. Ini yang berkembang kemudian mencelakakan Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Kemudian nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama. Bukannya bersifat keturunan seperti warna kulit, ras, tapi dia lebih kepada yang lebih luas lagi kepada budaya. Contoh yang terbaik dalam konsep ini yaitu Tiongkok yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Jadi kita lihat RRT Republik Rakyat Cina itu mengembangkan RRC mengembangkan konsep nasionalisme budaya ini. Jadi yang satu budaya dengan mereka maka itu dianggap nasionalisme mereka. Nah, berikutnya nasionalisme kenegaraan. Ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Nah, yang kenegaraan ini lebih kepada prinsip-prinsip masyarakat yang universal. Oleh sebab itu, kalau Anda pelajari lebih dalam tentang nasionalisme kenegaraan ini, kita lihat muncul di dalam masyarakat ada semacam dominasi dari sub negaranya. Nah, nasionalisme kenegaraan ini pernah ada di dunia, negara-negara Balkan contohnya, itu ada satu negara yang terdiri dari sub etnik yang kemudian pecah ya, menjadi beberapa negara. Ini pernah ada di dunia seperti ini, yaitu negara-negara Balkan pada waktu itu. Ya. Kemudian nasionalisme agama. Nasionalisme agama ini berkembang di mana legitimasi politik itu atas dasar persamaan agama. Nah, ini Anda pernah dengar barangkali kasus di Inggris yaitu Irlandia. Ada Irlandia Utara dan Irlandia Selatan yang sampai hari ini masih terus berkonflik.
Selanjutnya ditinjau dari segi historis atau sejarah, perkembangan nasionalisme di Indonesia ini dilandasi oleh adanya beberapa faktor. Jadi kalau tadi contoh-contohnya dibandingkan dengan negara-negara di dunia yang lain, kalau di Indonesia tidak bisa begitu karena ada sejumlah faktor yang membentuk nasionalisme dari sudut pandang historis. Yaitu yang pertama, persamaan nasib. Karena merasa pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sehingga memunculkan nasib bersama di antara rakyat pribumi pada waktu itu. Kemudian kesatuan tempat tinggal. Nah, statement Soekarno Sabang Merauke pada waktu itu adalah statement politik dalam rangka membentuk nasionalisme. Kemudian adanya keinginan bersama untuk merdeka. Ini dengan pengakuan sama-sama merdeka atau pada 17 Agustus 1945, semangat-semangat kebersamaan untuk merdeka inilah yang menyatukan nasionalisme di Indonesia. Yang oleh sebab itu kita diwujudkan dalam cita-cita bersama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tugas kita sekarang di dunia pendidikan adalah bagaimana merajut itu tadi ke semuanya menjadi satu kesatuan sehingga pendidikan bermakna menjaga keberlangsungan negara ini. Jadi merajut nasionalisme dengan pendidikan adalah tugas secara politis yang diembankan negara kepada institusi pendidikan. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa negara ini dibentuk bukan seperti sulap satu hari satu malam, tetapi memerlukan proses yang panjang, yang menyejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.